Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, hayabina tadi hadza dirasatana bil kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir pada pembelajaran kali ini? Hadir. Oke. Selanjutnya kita persepsi ya. Apakah dari kalian ada yang ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, coba kamu, apa materi pembelajaran minggu kemarin? Adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Coba jelaskan apa yang kamu pahami dari materi kemarin. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 4, yaitu tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat pembelajaran pada kali ini, yaitu diharapkan kepada kalian dengan menggunakan metode number head together, kalian mampu untuk memahami kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, serta mampu menerapkan sifat keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Di sini Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Oke, silahkan dibagi, cari kelompoknya. Sudah? Oke. Jika sudah, pada kesempatan sebelumnya Bapak telah memberitahu kepada kalian untuk memahami pembelajaran ini tentang materi hari ini ya. Kalau sudah Bapak beritahu minggu kemarin, dan Bapak harap kalian itu paham semua ya. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak menggunakan metode number head together. Jadi dari kelompok 1 contohnya, oke? Dari kelompok 1 ini Bapak bagi lagi menjadikan orang ke-1, kedua, ketiga. Jadi ada orang ke-1, kedua, ketiga di dalam kelompok 1. Di kelompok 2 pun begitu, ada di dalam kelompok 2 ada orang ke-1, kedua, ketiga. Ketiga sama dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak akan memanggil contoh ya. Nomor 1 di dalam kelompoknya tuh, berarti nomor 1 di kelompok 2. Di kelompok 2 yang nomor 1 tadi. Oke. Mulai yang nomor 2 di kelompok nomor 1 di kelompok 2 tadi, Bapak minta untuk menjelaskan sub-sub dari sub-sub materi yang
telah kalian baca yang sudah Bapak bilang pada pertemuan sebelumnya. Paham? Oke, kita peragakan contohnya dulu. Nomor 2 di kelompok 3. Nah, nomor 2 di kelompok 3 itu siapa? Oke. Baik, kita mulai pembelajarannya. Oke. Bapak pilih nomor 2 di kelompok 5. Coba hikmah apa saja yang kamu dapat dari materi kali ini. Oke. Coba kamu nomor 1 di kelompok 7. Coba, apa hikmah meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah? Selanjutnya nomor 3 di kelompok 1. Bagaimana cara-cara meneladani sikap sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Apa? Kamu nggak paham? Siapa nama kamu? Oke. Handi ya, nama kamu. Coba temannya yang di kelompok 1, yang nomor 2, bagaimana cara-caranya meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Oke, bagus. Selanjutnya yaitu kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Materinya yaitu tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita melanjutkan materi dari minggu kemarin. Sekarang masuk ke cara-cara meneladani sahabat. Bagaimana cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Yang pertama yaitu dengan banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah dan tanggung jawab. Selanjutnya berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin. Selanjutnya menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas dan bertindak adil. Membiasakan diri dengan hidup sederhana. Jika ada kelebihan rezeki, diberikan untuk sesama. Membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Karena man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin nar. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah ngurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Selanjutnya, hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana? Apa saja hikmahnya? Yaitu yang pertama, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita.
Meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan memiliki sifat-sifat beliau dapat menjadikan manusia lebih mulia yang dilakukan dengan ikhlas. Kemudian dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Selanjutnya, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup dengan gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting yaitu menyalurkan hartanya di jalan Allah agar hidupnya mulia di dunia dan akhirat. Kemudian semakin kita membuat kita menjadi tahu dengan kesederhanaan dan keikhlasan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang disukai, yang diridhai oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ternyata hidup ini penuh dengan rintangan dan bahkan fitnah. Maka perlu kehati-hatian dalam menjalani dan menjalaninya dan berbuat. Kemudian perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah kita mengulas tentang kisahnya, setidaknya kita dapat merumuskan perilaku beliau yang sesuai dengan kisah keteladanan ini. Nah, perilakunya bagaimana saja? Nah, perilaku yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama itu tenang dalam berpikir dan bersikap, kemudian tegas dalam bertindak. Selanjutnya, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh dalam menuntutnya, mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata sosial di masyarakat. Jadi tanpa pilih-pilih. Kemudian sederhana, memenuhi kebutuhan hidupnya, rela berkorban untuk kepentingan umat. Karena sahabat Umar ini, beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, pemimpin Islam pada zamannya. Kemudian berani menghadapi ujian hidup dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Pintalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Selanjutnya, banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita, dan peka terhadap lingkungan. Jadi tak boleh acuh tak acuh. Selanjutnya, banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan gemar bersedekah. Kemudian mencintai keluarga dan orang-orang soleh di sekitar kita. Selanjutnya, bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian yang terakhir, mencintai sesuatu karena Allah, tidak untuk kesenangan di dunia saja. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus belajar, study by heart. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.